وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman semuanya, berkaitan dengan wakaf. Wakaf itu secara umum terbagi menjadi 4 bagian, ya, menjadi 4 bagian. Yang pertama ada namanya wakaf idtirariyu. Wakaf al-idtirariyu. Apa itu wakaf al-idtirariyu? Wakaf idtirari itu adalah wakaf yang sifatnya darurat, ya. Wakaf yang sifatnya darurat. Jadi kita berhenti di situ karena mendesak, karena ada sesuatu, ada hajat, ada suatu kebutuhan. Seperti misalnya apa? Contoh, ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita tiba-tiba batuk, bersin, menguap, dan lain-lain. Nah, di situ kita dianjurkan untuk berhenti, untuk menjaga adab kita terhadap Al-Quranul Karim. Jadi ketika kita membaca, lalu kita menguap, bersin, atau batuk, dan lain sebagainya, itu dianjurkan untuk berhenti. Nah, itu namanya wakaf idtirari. Misalkan contoh, innalladzina kafaru, tiba-tiba nguap. Nah, itu jangan sampai kafaru nggak boleh, harus berhenti terlebih dahulu. Oke, itu yang pertama, ya, namanya wakaf idtirariyu. Wakaf karena ada hajat, ada sesuatu yang mendesak. Kemudian yang kedua adalah wakaf ikhtibari. Wakaf al-ikhtibariyu. Nah, wakaf al-ikhtibariyu itu, ikhtibar itu kalau bahasa kita mah ujian lah. Ujian, ya, ikhtibar itu adalah ujian. Maksudnya apa? Wakaf ikhtibari ini digunakan saat kita dalam proses pembelajaran, ya, saat kita dalam proses pembelajaran. Misalkan ketika kita belajar tahsin, misalkan kita membaca faman ya'mal mithqala dzarr. Nah, kita berhenti di situ. Dzarr, apa hukumnya? Apa ro di sini dibaca apa? Dzarr. Ya, kita berhentikan di sana, di kata dzarrnya. Nah, kalau untuk pembelajaran ini sah, ya. Kalau untuk pembelajaran ini sah, dan ini namanya wakaf al-ikhtibari. Atau misalkan sambung ayat, misalkan innalladzina, sambung, lanjutkan gitu. Innalladzina, kita berhenti di alladzina. Innalladzina, coba lanjutkan. Nah, ini sah, ya. Itu namanya wakaf al-ikhtibari. Wakaf yang gunakan saat proses pembelajaran, entah itu pembelajaran tahsin untuk mengurai tajwid-tajwidnya, atau menguji sisi santri misalkan untuk melanjutkan ayat dan lain sebagainya. Itu yang kedua, yaitu wakaf al-ikhtibariyu. Yang ketiga ada wakaf al-intidhari. Wakaf al-intidhariyu. Apa itu wakaf al-intidhari? Secara bahasa, intidhari itu menunggu. Nah, apa yang dimaksud dengan al-intidhari? Wakaf al-intidhari yaitu wakaf yang digunakan saat hendak menggabungkan atau menjamak beberapa riwayat. Kayak Haji Muammar ZA misalkan sering menggabungkan beberapa riwayat, ya, dalam qiraahnya, dalam bacaannya. Misalkan di dalam surat
at-takwir. Nah itu misal idza syamsu kuwirat, awalnya kuwirat, nanti dia berhenti di situ kemudian mengulang dari kuwirat tapi dengan bacaan yang berbeda. Contoh idza syamsu kuwirat, kuwirat. Nah seperti itu, jadi berhenti terus mengulang dari sebelumnya dibaca dengan riwayat yang lain. Nah berhenti itu waqaf, itu namanya waqaf al-intidhari. Jadi intinya waqaf intidhari ini kalau orang-orang seperti kita yang hanya memiliki satu riwayat mah tidak akan digunakan gitu ya. Jadi waqaf nomor 3 ini al-intidhari itu waqaf yang digunakan untuk mereka yang memiliki beberapa riwayat bacaan. Nah, ketika hendak menggabungkan semua riwayatnya dalam membaca Al-Qur'annya seperti itu. Dan waqaf yang keempat, yang terakhir, nah ini waqaf yang kita sering gunakan, yaitu waqaf al-ikhtiyari. Apa itu ikhtiyari? Ikhtiyari itu pilihan. Jadi waqaf berdasarkan pilihan si pembaca. Nanti waqaf ikhtiyari ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada waqaf tam, lazim ya, tam, sempurna. Ada waqaf kafi, waqaf yang cukup. Kemudian hasan, baik. Kemudian ada yang keempat waqaf qabih, waqaf yang tidak dibolehkan karena bisa merusak makna ataupun kaidah bahasa Arab. Nah, ini waqaf ikhtiyari ini adalah waqaf yang muncul ya berdasarkan pilihan si pembaca seperti itu. Dan nanti jatuhnya kepada 4 tadi ya, bisa tam, waqaf tam, sempurna waqafnya itu, kemudian bisa kepada waqaf kafi, waqaf hasan, atau mungkin ke waqaf qabih, waqaf yang tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, kapan kita harus waqaf? Nah, gampangnya mah kita melihat makna ya atau terjemah dari kalimat atau dari ayat yang akan kita wakafkan. Kalau kita berhenti ternyata terjemahnya masih bisa difahami dan sempurna ya, maka itu boleh wakaf di situ walaupun tidak ada tanda wakaf. Walaupun tidak ada tanda wakaf. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwa wakaf itu sifatnya ikhtiyari. Ikhtiyari itu pilihan si pembaca. Kalau misalkan si pembaca sekiranya tidak akan, saat membaca sekiranya tidak akan sampai kepada waqaf yang akan dituju, mending kita berhenti. Kalau sekiranya kita nyampai nafasnya, maka boleh gitu, boleh melanjutkan seperti itu. Nah, kemudian waqaf yang tanda-tanda ya, tanda-tanda waqaf yang ada di dalam mushaf, yang ada di dalam Al-Qur'an pun itu adalah masuk kepada jenis waqaf ikhtiyari. Maka kita akan temukan di beberapa mushaf cetakan yang berbeda, misalkan itu kita temukan waqafnya berbeda-beda. Di sini mah waqafnya tamim, ternyata di mushaf yang lain tidak ada waqafnya. Gitu. Di sini mah waqafnya lam alif, ternyata di mushaf yang lain tidak ada waqafnya. Berbeda-beda seperti itu. Karena memang waqaf itu sifatnya masuknya ya, waqaf, tanda-tanda waqaf yang ada di mushaf itu masuk kepada waqaf yang keempat ini, ikhtiyari. Nah, sekali lagi bagi yang sudah memahami ilmu tentang waqaf dan ibtida ini maka dia boleh waqaf di mana saja karena ikhtiyari ya, dengan tinjauan tadi, jangan merusak makna dan jangan merusak kaidah bahasa Arab. Tapi kalau kita masih belum paham terhadap terhadap cara-cara wakaf ini, maka alangkah baiknya kita merujuk kepada alamat-alamat atau tanda-tanda yang ada pada mushaf. Nah, itu saja mungkin untuk penjelasan terkait wakaf ini. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kemudian juga bisa dipraktekkan dan dipelajari lagi terkait wakaf. Tadi kan ikhtiyari itu dibagi menjadi beberapa bagian lagi ya. Ada tam, kafi, hasan, waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, waqaf qabih. Nah, ini ada penjelasannya lagi. Silakan digali
Mungkin banyak di channel-channel lain, silakan digali lagi ya. Barakallahu fikum. Satur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.